Roy Suryo tuh ada yang membacking, Wah, ini ada yang lagi. membiayai. Terus ada binatang besar di balik Ade Armando. Gajah tuh PSI, ya. Gajah tuh nggak punya ijazah. Di belakang Roy Suryo itu ada Panji. Dan ketujuh lebih berkualitas dari mantan presiden. Bukan presiden ketiga. Iya. Cara kita berbangsa Presiden harus berkualitas. Republik berkelas. Harus kita hormati jasa-jasa para presiden seperti Roy Suryo tuh ada yang membacking, Wah, ini ada yang membiayai misalnya. Ngaco. Kalau menurut Bang Ade ada nggak yang backingin? Karena kata Mungkin Presiden sekali. Jokowi Yang mungkin jelas, sekali. My sister, yang jelas ada binatang besar di balik Ade Armando. Ya, Binatangnya itu. namanya gajah. Eh, Gajah tuh PSI, ya. Gajah tuh nggak punya ijazah. Nah itu. oke. Kalau Roy Suryo di belakangnya ada Panji. Bukan cara Ada Panji. menganalisa mengukur dirinya sendiri. Oke, baik. Saya ke Mas Agung dengar nih. Di belakang Roy Suryo itu ada Panji. Ngaco banget. Oke, saya ke Mas Udah Agung. ini. Mas Agung, Orang kata- sudah nggak bisa ngupdate. Oke, saya dulu. Mas Konyol. Agung, kata Presiden Jokowi Oh, iya. ada yang backup katanya. Sementara saya kutip tadi kata Bang Rey, ya orang paling kuat kalau mau backup ya Prabowo Subianto sebagai presiden. Ya pertama kalau misal kita membaca judul ini ya serangan ijazah Jokowi, Gibran, ini kan personal. Kemudian reshuffle kabinet itu institusional, hak prerogatif presiden. Kemudian Prabowo Jokowi retak, tanda tanya. Ini agak melompat sebenarnya. Kenapa? Karena hak prerogatif itu bukan hanya menyasar Solo, tapi juga Tuku Umar. Dan tidak menutup kemungkinan kalau Cikeas nggak bisa bekerja, juga akan di reshuffle ke depan. Itu satu. Yang kedua, kalau ditanya siapa yang bermain di sini, ya saya seringkali menyampaikan ada 3. Ya, orang-orang yang tidak atau kecewa dengan Pilpres 2024 hasilnya seperti itu. Yang kedua, ada punya kepentingan di 2029. Yang ketiga, Ada ya punya kepentingan 2029. ya pasti. Karena ini kan saling berkelindan keduanya. Yang ketiga, yang kemudian kecewa dengan kinerja Presiden Jokowi 2 periode. Dan saya di sini tidak sepakat sama Bang Rey gitu. Kalau misalkan kita kenapa harus memanggil dia presiden ke-7 atau presiden ke-1, presiden ke-2. Buat saya itu penting. Konstruksi kita berbangsa harus menghormati jasa-jasa para presiden kita, sekecil apapun itu. Ya karena kalau nggak seperti itu, bangsa ini nggak akan pernah besar. Bukan sama dengan Iya. mengatakan kalau saya sebut mantan presiden. itu Mantan artinya presiden saya nggak masalah. Jadi menghormatinya. tapi jangan permasalahkan orang menyebut presiden ke-7. Enggak, Seperti saya itu. bertanya kenapa sih kita menyebut presiden ke-7? Itu kan pilihan. Ya. Mengapa kita tidak menyebut mantan presiden? Tapi pilihan kita harus lebih berkualitas, Bang. Kita harus menghargai seluruh presiden-presiden kata kita. berkualitas ini yang saya Seperti itu. persoalkan. Ya. Bahwa seolah-olah kalau kita mengatakan presiden ke-7 lebih berkualitas dari mantan presiden. Bukan, Dari presiden mana pertama ada pun saya sebut kalimat presiden yang seperti ke-1, itu presiden kedua, diperpentingkan? presiden ketiga. Iya. Cara kita berbangsa Presiden harus ke-7 berkualitas. Republik gitu. Indonesia Mantan itu seolah-olah lebih konotasinya berkualitas kurang dari pas, Bang. kalimat Seperti mantan itu. presiden. Ya kurang pas. Sejak Ini apa bernegara kata-kata berbangsa. bisa berkelas? Harus kita hormati jasa-jasa para Sejak- presiden seperti itu. Itulah pertanyaannya. Persis. Kalau saya sebut mantan presiden, Ya. apakah dengan sendirinya merendahkan yang bersangkutan? Tidak, Mantan tapi konotasinya, mahasiswa. mantan aktivis. itu lebih cenderung Mantan peyoratif, ketua Bang, umum. negatif. Apakah Iya. itu semua? Kalau Ya, begitu, presiden Bung, pertama, bilang kedua, saja ketiga, kata mantan keempat, di Republik kelima. Ini kalau kecenderungannya itu tidak berkualitas. Oh bukan, mantan itu konotasinya peyoratif, Bang, negatif, kurang Enggak baik juga. Dari dalam bahasa. mana Iya. pula? Iya. Mantan Oh, iya. mantan tuh bagus. Kadang-kadang Oh, kita enggak bisa dong. balik ke mantan kok. Oh, enggak. Enggak, kalau saya ingin kita dalam konstruksi berbangsa bernegara, kita Jadi, menghormati. kasih Jadi bekas, Nah, saya balik lagi. Bung Ade adalah bekas presiden. mahasiswa alumni ke-70 dari sekolahnya. Jadi kita nggak bisa sebut Bung Ade adalah mantan sekolah anu. Sebab itu seolah-olah merendahkan Bung Ade. Kita ngomong berbangsa bernegara, Bang, bukan ngomong personal lagi. Ini Iya. institusi. Jadi, Cara kalimat kita mantan ini berbangsa harus bernegara dicocokkan ke itu harus bangsa dan naik kelas negara pula. terus seperti itu. Aduh. Untuk presiden, wakil presiden, Oke. untuk menteri juga harus seperti itu, Oke, Bang. jadi kalau- Supaya tertib demokrasi kita jalan. Itu aja Kalau posisi. jadi balik ke pertanyaan yang tadi itu kira-kira Jadi Gimana 3 nyebutnya? aktor itu. Ya kalau gitu yang saya panggilnya sampaikan, Oke. panggilnya mantan Lanjut, lanjut. Menpora Ya, ke-11. 3 aktor itu yang saya sebutkan ini saling Itu dia. berbeda. Dan tidak menutup kemungkinan lupa dalam kita konteks sebut. ini saya mengkritik Pak Jokowi juga bisa jadi ya struktur yang beliau Dari katakan mana? orang besar, ada orang yang backup, riset. itu juga kurang pas Dari karena kan trias ini politik. semua berkumpul. Nggak main. Bisa jadi person by person yang punya kepentingan tadi 2024, 2029, kemudian yang kecewa dengan pemerintahan Pak Jokowi. Jadi saya ingin Oke. menyempurnakan analisis Pak Jokowi bahwa ini bukan
kekuatan besar saja. Ini bukan ada yang backup, tapi person by person yang punya Jadi maksud kepentingan Anda yang sama seperti itu. Jokowi harus menyebutkan saja siapa yang dia maksud. Persis. Nah, oke. supaya apa? Supaya kita tidak gaduh, supaya jelas nih arahnya kemana. Oke. Karena person by person dalam era seperti sekarang, teknologi, kemudian ada kemelekan informasi yang dahsyat, sangat mungkin yang tidak terhubung tadi jadi satu, jadi punya kepentingan. Pak Subhan, Bang Roy, yang lain bersama, karena memang selama ini melihat ada masalah di masa lalu yang belum selesai. Oke. Dan itu membuat kita lebih dewasa, lebih bijak melihat semua ini. Ada masalah ijazah, ya udah kita kawal. Gimana ujungnya? Nggak ada masalah juga kita kawal. Maksud saya kita objektif saja.